Langit tembaga menggantung lesu di ufuk barat Jakarta, menyepuh debu-debu jalanan dengan warna kematian yang temaram. Di dalam ruang tamu kecil yang pengap oleh aroma jamu dan kayu lapis, aku terduduk lesu. Nafas yang aku tarik terasa bagai menelan serpihan kaca, tajam, mengiris, dan meninggalkan sisa rasa besi di pangkal lidah. Kanker paru-paru ini bukan lagi tamu yang mengetuk pintu. Ia telah menjadi tiran yang menjajah setiap jengkal rongga dadaku. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah ketukan keras menghantam pintu. Belum sempat aku bangkit dengan kaki yang gemetar, sosok Guntur telah berdiri di ambang pintu. Guntur, sahabat masa kuliahku yang dulu aku kenal sebagai pria berpembawaan tenang, laksana telaga di pegunungan yang jernih. Namun, pria yang berdiri di hadapanku saat ini adalah orang asing yang mengenakan kulit sahabatku. Matanya merah bukan karena kantuk, melainkan karena amarah yang membusuk. Pakaiannya kusut, dan aroma alkohol samar tercium di antara bau keringat yang menyengat. "Istriku pengkhianat, Bay," ucapnya tanpa pembukaan. Suaranya parau, seolah-olah pita suaranya telah hangus terbakar oleh dendam. Ia menghempaskan tubuhnya ke kursi rotan tua yang mengerit protes di bawah bebannya. 7 tahun pernikahan, dan dia memilih pria yang bahkan tak mampu membelikannya kehormatan. Aku terbatuk kecil, mencoba menahan gejolak di dada agar darah tak merembes keluar ke sapu tanganku. "Guntur, tenanglah. Dunia belum kiamat." "Duniaku sudah, Bay." Ia meraung, matanya menatap nanar ke langit-langit plafon yang berjamur. "Aku butuh pelarian. Aku butuh mendaki. Aku ingin berdiri di puncak yang paling tinggi, di mana aku bisa meludahi semua kesialan ini." Ia terdiam sejenak, lalu menatapku tajam. Tatapan itu tidak lagi memiliki kerendah hatian yang dulu membuatnya disegani. "Kita akan ke Welirang, Jawa Timur. Aku ingin mencium aroma belerang dan membiarkan angin dinginnya membekukan rasa sakit ini." Aku tersentak. Welirang. Jaraknya ribuan kilometer dari Jakarta Barat. Bagiku, yang bahkan berjalan ke kamar mandi pun terasa seperti mendaki tebing terjal. Rencana itu adalah sebuah vonis mati. "Guntur, mengapa harus sejauh itu? Jawa Barat memiliki Gunung Salak. Ia dekat, mistis, dan menantang. Kita bisa ke sana lusa jika kau mau." Guntur tertawa meremehkan. Tawanya terdengar bagai gesekan amplas di atas kayu kering. "Gunung Salak? Kau bercanda? Itu hanya gundukan tanah rendah bagi para amatir. Tidak ada artinya mendaki Salak. Aku butuh sesuatu yang agung, sesuatu yang mampu membuktikan bahwa aku masih berkuasa atas hidupku sendiri. Welirang adalah jawaban, bukan gunung rendah yang hanya dihuni cerita-cerita tahayul murahan." Degup jantungku berpacu tidak karuan. Kesombongan yang keluar dari mulut Guntur terasa lebih mengerikan daripada kanker yang menggerogotiku. Menghina gunung, apalagi gunung yang dikenal memiliki penunggu seperti Salak atau Welirang, adalah sebuah kecerobohan fatal bagi seorang pendaki. Namun melihat kehancuran di wajahnya, aku tidak kuasa menolak. Ia adalah sahabat terbaikku. Jika ini adalah perjalanan terakhirku, biarlah ia diakhiri dengan sebuah pengabdian kepada persahabatan. "Ya udah, baiklah. 2 hari lagi, aku akan menemanimu." Aku berbisik pasrah. 2 hari berikutnya adalah siksaan yang sunyi. Aku mempersiapkan karir dengan gerakan lambat.
seolah setiap helai pakaian yang aku masukkan menambah beban ribuan ton pada bahuku. Guntur bersikeras membawa perlengkapan untuk menginap selama 7 hari di atas sana. 7 hari di atas gunung aktif, dengan fisik yang hancur. Aku tahu, aku gila. Siapkan semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Perintah Guntur saat ia berkunjung untuk memeriksa persiapan. Suaranya kini penuh otoritas yang tak terbantahkan. Kau bawa perbekalan apa saja, biar aku yang memikul beban berat. Tenda dan peralatan masak akan ada di pundakku. Aku hanya mengangguk, tak berani berucap, karena setiap kata yang keluar mengancam akan memicu batuk berdarah yang hebat. Aku melihatnya pergi dengan langkah tegap, sementara aku jatuh tertunduk di lantai, meremas dada yang terasa panas. Ya Tuhan, apakah aku mampu? Apakah aku akan pulang sebagai manusia? Atau hanya sebagai kenangan yang tertinggal di pelukan kawah welirang? Rintihku dalam keheningan malam yang dingin. Hari keberangkatan tiba saat fajar masih berupa garis abu-abu di ufuk timur. Guntur sudah berada di depan rumahku sejak subuh. Wajahnya sumringah, sebuah kontras yang menyakitkan dengan wajahku yang sepucat kain kafan. Ia belum tahu, ia tidak boleh tahu bahwa paru-paruku sedang sekarat. Pukul 7 pagi, sebuah mobil sewaan yang dikemudikan oleh Bang Arif datang menjemput. Bang Arif adalah pria parubaya yang tenang, dengan guratan-guratan pengalaman di wajahnya. Guntur duduk di depan, di samping Bang Arif, sambil menggenggam kopi instan dingin. Sementara aku meringkuk di kursi belakang, mencoba mencari posisi yang tidak menyakiti tulang rusukku yang semakin menonjol. Perjalanan itu adalah pengembaraan menembus aspal yang seolah tanpa ujung. Dari Jakarta Barat, melintasi Tangerang, masuk ke urat nadi tol Trans Jawa, Merak, Cikampek, Cipali. Nama-nama daerah itu terlalu bagai bayangan yang buram di mataku. Kepalaku berdenyut hebat. Rasa mual menghantam setiap kali mobil berguncang melewati sambungan jalan tol. Aku sengaja tidak membawa obat kankerku. Aku tidak ingin Guntur bertanya tentang botol-botol kimia itu. Waktu menunjukkan saat surup, peralihan antara siang dan malam yang magis dan wingit. Ketika kami memutuskan untuk berhenti di sebuah rest area di daerah Cipali, sebelum gerbang tol Palimanan, langit berwarna ungu pekat, seperti luka lebam yang belum sembuh. Bang, kita makan di sana, Bang. Tunjuk Guntur ke sebuah warung makan Sunda yang nampak sepi. Kami duduk bertiga. Guntur dan Bang Arif memesan nasi panas dengan ayam goreng dan sambal yang melimpah. Mereka makan dengan lahap. Suara denting sendok dan tawa ringan Bang Arif sesekali memecah kesunyian. Namun, aku hanya menatap piringku. Aroma nasi putih yang biasanya menggugah selera, kini terasa seperti bau tanah basah yang memuakkan. Aku memaksakan satu suapan kecil, namun tenggorokanku menolaknya dengan rasa mual yang hebat. Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Angin dingin yang tidak wajar menembus masuk melalui celah warung, membawa aroma anyir yang samar. Di ujung warung, pada sebuah kursi kayu yang seharusnya kosong, aku melihatnya. Seorang kakek tua duduk mematung. Pakaiannya hitam-hitam, lusuh, persis seperti pakaian para jawara zaman dulu. Ikat kepalanya kumal, menutupi rambut putih yang mencuat liar. Namun yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah tatapannya. Matanya itu tidak memiliki binar manusia, kosong, dingin, dan tertuju tepat ke arahku. Mulutnya bergerak-gerak,
komat kamit tanpa suara yang jelas di awal. Aku menajamkan pendengaran, mengabaikan rasa perih di dadaku. Pulang, Bisiknya. Suara itu tidak masuk melalui telinga, melainkan bergaung langsung di dalam tempurung kepalaku. pulang. Jangan kewelirang. Pulanglah. Aku mengerjap, berharap itu hanya halusinasi akibat kurangnya asupan oksigen ke otakku. Namun, sosok itu justru semakin nyata. Kakek itu bangkit sedikit, wajahnya yang tadi tenang berubah menjadi kemarahan yang murni. Dan kemudian pemandangan itu berubah menjadi mimpi buruk yang paling pekat. Wajah kakek itu mulai mengelupas, kulitnya pucat membiru, dan dari lehernya yang nampak nyaris putus karena luka bacokan yang mengerikan. Darah hitam kental mulai mengucur, membasahi baju hitamnya. Kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak manusiawi, seolah-olah hanya bertahan oleh selembar kulit tipis. Pulang. Jangan kewelirang. Pulang. Suaranya kini terdengar seperti jeritan ribuan gagak yang kelaparan. Aku gemetar hebat. Doa-doa yang aku hafal sejak kecil tumpah ruah dari mulutku dan bisikan yang kacau. Suaraku semakin lama semakin kencang tanpa kusadari. Bai, kau kenapa? Bentakan Guntur memecah keheninganku. Aku tersentak, nafas tersengal-sengal. Pandanganku kembali ke arah kursi itu. Kosong. Hanya ada tembok pembatas warung yang kusam dan beberapa lalat yang terbang berputar-putar. Bang Arif dan Guntur menatapku dengan wajah heran, bahkan sedikit takut. Kau aneh sekali, Bayu. Wajahmu pucat pasi, seperti orang yang baru melihat malaikat maut. Kenapa makananmu tidak disentuh? Guntur meletakkan sendoknya, matanya menyipit penuh selidik. Mas Bayu, makannya dihabiskan. Perjalanan kita masih jauh. Kalau fisik lemah, nanti di gunung bisa bahaya. Timpal Bang Arif dengan nada cemas. Bang Arif mengikuti arah pandanganku ke kursi kosong tadi. Namun ia hanya mendapati kehampaan. Ada apa di sana, Mas? Aku tidak bisa menjawab. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Aku hanya lelah, Guntur. Kepalaku pusing sekali. Guntur mendengus, namun kemudian raut wajahnya melunak sesaat. Bai, aku baru sadar. Kau kurus sekali. Jauh lebih kurus dari saat kita kuliah dulu. Apa kau yakin sanggup melakukan ini? Pertanyaan itu menghujam jantungku. Aku tidak apa-apa, Gun. Dustaku, sebuah kebohongan yang mungkin akan kusesali sepanjang sisa hidupku. Kami kembali ke mobil dengan atmosfer yang kini terasa lebih berat. Suara mesin mobil Bang Arif yang menderu seolah menjadi latar belakang dari bisikan kakek tadi yang masih terngiang di benakku. Sepanjang jalan menuju gerbang tol Palimanan, aku hanya diam, memandang keluar jendela di mana kegelapan malam mulai menelan segalanya. Guntur tertidur di samping Bang Arif. Kepalanya bersandar pada kaca pintu, sementara Bang Arif sesekali melirikku dari spion tengah. Mas Bayu. Bang Arif berbisik pelan, seolah tidak ingin membangunkan Guntur. Tadi di warung, Mas Bayu lihat sesuatu kan? Aku terdiam, ragu untuk menjawabnya. Entahlah, Bang. Mungkin hanya bayangan. Bang Arif menarik nafas panjang. Gunung itu punya cara sendiri untuk memanggil atau menolak tamunya. Jika ada peringatan, biasanya itu bukan tanpa alasan. Kata-kata Bang Arif membuat dadaku semakin sesak. Aku teringat kakek tua
dengan leher yang nyaris patah itu. Mengapa ia melarangku? Apakah ia melihat hal yang sedang membuntutiku? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian yang menanti kami di puncaknya nanti? Mobil terus melaju, membelah keheningan Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, aku melihat tanganku sendiri, jemariku gemetar, dan kuku-kuku mulai membiru. Aku tahu waktu tidak memihakku. Namun di depanku, Welirang telah menunggu dengan mulut kawah yang terbuka lebar, siap menelan siapa saja yang datang dengan kesombongan di hati. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan membawaku pada tidur yang gelisah. Sementara di luar sana, angin malam berbisik pelan di antara pepohonan jati yang berjajar di pinggir jalan tol, mengulang pesan yang sama, pulang, pulang, atau kau akan menjadi bagian dari kami selamanya. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti aspal dingin di wilayah Tretes saat mobil yang dikemudikan Bang Arif akhirnya melambat. Cahaya lampu depan mobil menyapu deretan pepohonan pinus yang berdiri kaku layaknya prajurit penjaga alam gaib. Pukul 10 malam, udara pegunungan yang menusuk segera merembes masuk melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah dan samar-samar wangi belerang yang terbawa angin dari puncak Welirang yang masih jauh tersembunyi di balik kegelapan. Aku terbangun dengan sentakan di dada. Rasa mual yang sedari tadi aku tahan kini terasa seperti bongkahan besi panas yang menyumbat kerongkongan. Di sampingku, Guntur sudah terjaga. Ia sedang merapikan tali sepatu botnya. Gerakannya gesit dan penuh ambisi. Seolah-olah ia sedang bersiap untuk pergi berperang, bukan sekedar mendaki. Kita sudah sampai, Bayu. Suara Guntur terdengar berat. Ada nada kegembiraan yang aneh di sana. Kegembiraan yang tak lahir dari keputusasaan seorang pria yang ingin melarikan diri dari bayang-bayang pengkhianatan istrinya. Bangunlah, Welirang udah menunggu. Aku hanya mengangguk lemah. Kepalaku berdenyut, seirama dengan detak jantung yang tidak beraturan. Ketika aku membuka pintu mobil, udara dingin Jawa Timur langsung menghantam wajahku, membuat paru-paruku yang rapuh terasa menciut. Aku terbatuk kecil, mencoba menutupi suara sesak itu dengan telapak tangan. Ada rasa nyeri yang tertinggal di lidahku. Darah yang mulai kering menyapa setiap kali aku memaksakan fisikku. Bang Arif turun dari mobil. Wajahnya nampak muram di bawah temaram lampu jalan. Ia membantu Guntur menurunkan 2 carrier besar dari bagasi. Mas Guntur, Mas Bayu, saya hanya bisa mengantar sampai sini. Pesan saya, jaga lisan, jaga hati. Gunung ini bukan sekedar tumpukan tanah dan batu. Ia mendengar dan melihat. Ucapnya dengan suara rendah, hampir berbisik. Guntur tertawa pendek. Suara tawanya terdengar sumbang di tengah keheningan malam. Tenang saja, Bang Arif. Saya sudah sering mendaki. Welirang ini hanya soal ketahanan kaki. Kami akan kembali dalam 7 hari ke depan dengan cerita kemenangan. Aku melihat Bang Arif menatapku. Mataku memancarkan kecemasan yang mendalam. Ia mungkin melihat apa yang Guntur abaikan. Wajahku yang cekung, mataku yang layu, dan tubuhku yang kini hanya tinggal kulit membungkus tulang. Ia mendekatiku, menjabat tanganku dengan erat. Mas Bayu, kalau tidak kuat, jangan dipaksakan. Nyawa lebih berharga daripada ego teman. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang getir. Aku akan menjaganya, Bang. Dan aku akan berusaha menjaga diriku sendiri.
Mobil Bang Arif perlahan menjauh. Lampu belakangnya yang merah perlahan lenyap ditelan kegelapan jalur aspal, meninggalkan kami berdua di ambang pintu masuk rimba. Kini hanya ada kami, kesunyian yang mencekam, dan raksasa tidur bernama Welirang. Pendakian dimulai melewati jalur Tretes. Jalur ini terkenal di kalangan pendaki karena permukaannya yang terdiri dari makadam, susunan batu-batu besar yang ditata sedemikian rupa untuk memudahkan kendaraan jeep penambang belerang lewat. Namun, bagi pendaki, jalur ini adalah siksaan bagi telapak kaki dan persendian. Setiap langkah berarti hantaman keras antara sol sepatu dan batu-batu tajam yang tak kenal kompromi. Guntur berjalan di depan dengan langkah yang lebar. Karirnya yang syarat beban seolah tak berarti baginya. Amarah dan patah hati nampaknya telah merubah menjadi bahan bakar kinetik yang luar biasa. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan aku masih mengikutinya. Ayo Bayu, kita harus sampai di pos kop-kopan sebelum dini hari. Serunya tanpa memperlambat tempo. Aku mencoba menjawab, namun nafasku sudah terputus-putus. Beban di pundakku, meski tidak seberat milik Guntur, terasa seperti aku sedang memikul seluruh beban dosa dunia. Setiap kali kakiku menginjak batu makadam yang tidak rata, rasa sakit menjalar dari mata kaki hingga ke tulang belakang. Guntur, tunggu sebentar. Aku terengah, berhenti sejenak sambil bertumpu pada lutut. Guntur berhenti, berbalik arah. Di bawah sinar lampu kepala yang ia kenakan, wajahnya nampak keras. Baru 30 menit, Bayu. Kita bahkan belum melewati tanjakan pertama yang serius. Kau ini kenapa sih? Biasanya kau paling semangat. Aku hanya butuh menyesuaikan ritme nafas. Jawabku bohong. Aku tidak mungkin mengatakan sekarang. Aku tidak ingin merusak tujuannya untuk mencari ketenangan di gunung ini dengan kabar bahwa temannya mungkin sedang menjemput ajal karena kanker yang menggerogoti paru-parunya. Jangan manja. Kau yang setuju menemaniku. Aku butuh puncak itu, Bayu. Aku butuh melihat dunia dari atas sana, agar aku bisa melupakan wajah perempuan pengkhianat itu. Kalau kau lemah begini, kita tidak akan sampai di pondokan tepat waktu. Kata-kata Guntur menusuk hatiku lebih dalam daripada rasa sakit di paru-paruku. Kesombongan yang tadi sore aku lihat di rumah kini semakin nyata. Ia tidak lagi melihatku sebagai sahabat, melainkan sebagai beban yang menghalangi ambisinya. Namun, aku tetap diam. Aku memilih untuk menelan kepanikan itu, sama seperti aku menelan pil-pil penahan sakit yang aku sembunyikan di saku celana. Kami melanjutkan perjalanan. Malam semakin larut dan suhu udara terus merosot. Di sisi kiri dan kanan jalur, pepohonan hutan tropis yang lebat mulai digantikan oleh vegetasi yang lebih terbuka. Suara jangkrik dan serangga malam yang tadinya riuh kini perlahan menghilang, digantikan oleh suara angin yang menderu rendah, seolah sedang menggumamkan mantra kuno. Tiba-tiba, aroma anyir darah yang aku rasakan di rest area Cipali tadi kembali tercium. Kali ini lebih pekat, bercampur dengan aroma dupa yang samar. Aku menghentikan langkah. Lampu kepalaku aku sorotkan ke arah semak-semak di pinggir jalur. Guntur, kau mencium sesuatu? Aku bertanya dengan suara gemetar. Guntur berhenti. Ia menghirup udara dengan kasar. Bau belerang, Bayu. Ini gunung api. Tentu saja ada bau belerang. Jangan mulai berhalusinasi. Bukan belerang, Gun. Ini bau amis.
seperti daging busuk. Guntur mematikan lampu kepalanya sejenak, membuat kami tenggelam dalam kegelapan total selama beberapa detik. Hanya ada cahaya bintang yang redup di langit. Tidak ada apa-apa. Kau hanya ketakutan karena cerita-cerita mistis yang dibicarakan Bang Arif tadi kan? Ayo, jalan lagi. Namun saat Guntur kembali menyalakan lampunya dan melangkah, aku melihatnya. Di balik sebuah pohon pinus besar, sekitar 10 meter di depan kami, sosok kakek dari rest area itu, dia berdiri lagi. Kali ini, ia tidak memakai baju hitam jawara. Ia mengenakan pakaian pendaki yang lusuh, sangat lusuh hingga nampak seperti kain kafan yang sudah lama terkubur. Lehernya masih miring secara mengerikan, dan matanya yang putih tanpa pupil menatapku lurus. Tangan sosok itu terangkat, menunjuk ke arah jalan setapak di atas kami. Lalu jemarinya perlahan mengarah ke dadaku sendiri. Mulutnya yang hancur bergerak tanpa suara. Namun di dalam kepalaku, aku mendengar teriakan yang memekikkan telinga. Tempatmu bukan di sini, anak manusia. Pergi sebelum kau menjadi tanah. Aku tersungkur ke atas batu makadam. Napasku tersumbat sepenuhnya. Aku terbatuk hebat. Kali ini tak bisa lagi ditahan. Cairan hangat keluar dari mulutku, membasahi batu-batu dingin di bawahku. Dalam sorotan lampu kepala yang miring, aku lihat noda merah pekat menghiasi bebatuan kelabu itu. Bayu, kau kenapa? Guntur berlari menghampiriku. Ia melihat darah itu. Wajahnya yang tadi keras kini berubah pucat. Darah? Kau batuk darah? Aku mencoba mengatur nafas. Dadaku terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Hanya pecah pembuluh darah karena kedinginan. Aku terengah, mencoba berdiri meski kaki ini terasa seperti jeli. Guntur menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilatan rasa bersalah, namun ego di matanya masih mendominasi. Kita istirahat di sini 10 menit. Setelah itu, kita harus sampai ke pos pet bocor. Kau tidak boleh menyerah di sini, Bayu. Aku tidak bisa naik sendirian. Aku bersandar pada sebuah batu besar, mencoba memejamkan mata. Sosok kakek itu sudah hilang, namun kehadirannya meninggalkan hawa dingin yang tak bisa di sekujur tubuhku. Aku merasa seolah-olah welirang sedang memerhatikan setiap jengkal pergerakan kami, menimbang-nimbang siapa di antara kami yang akan ia biarkan pulang, dan siapa yang akan ia simpan di dalam pelukannya selamanya. Perjalanan menuju pos 1 pet bocor terasa seperti abadi. Di sana terdapat sumber air yang terus mengalir dari pipa yang bocor, asal nama pos tersebut. Namun di telingaku, suara itu terdengar seperti bisikan orang-orang yang sedang meratapi nasib mereka. Kami sampai di pet bocor sekitar tengah malam. Tidak ada pendaki lain di sana. Hanya ada sebuah gubuk kayu kosong yang pintunya berderit tertiup angin. Guntur menurunkan karirnya dengan kasar ke tanah. Kita tidak buka tenda di sini. Kita lanjut ke kop-kopan. Guntur, ini sudah lewat tengah malam. Tubuhku benar-benar butuh istirahat. Kop-kopan masih 2 jam lagi, dengan kondisi jalur yang semakin menanjak. Guntur menoleh, matanya merah karena kelelahan yang ia paksakan. Kalau kita berhenti sekarang, kita kehilangan momentum. Di atas sana, di pondokan, kita bisa beristirahat sepuasnya. Di sini terlalu rendah, Bayu. Aku tidak merasa tenang di tempat serendah ini. Lagi dan lagi, kesombongannya muncul. Ia meremehkan ketinggian ini, meremehkan peringatan alam.
Kau tahu, Guntur, gunung itu tidak pernah peduli seberapa tinggi atau rendah kau berada. Dia bisa mengambil nyawamu, bahkan di titik 0 kilometer sekalipun, jika kau tidak menghormatinya. Kataku dengan suara lirih namun tajam. Guntur terdiam sejenak. Ia menatapku dengan tajam, seolah sedang menilai apakah aku masih layak menjadi temannya. Kau sudah berubah, Bay. Dulu kau petualang. Sekarang kau bicara seperti kakek tua yang ketakutan pada bayangannya sendiri. Aku bicara sebagai orang yang sadar akan keterbatasan manusia, Gun. Tanpa menjawab, Guntur kembali menggendong karirnya. Ia berjalan mendahuluiku, meninggalkan aku di kegelapan pet bocor. Aku menghela nafas panjang, mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada. Aku melihat ke arah pipa air yang bocor. Air yang keluar nampak jernih di bawah lampu kepala. Namun saat air itu menyentuh tanah, aku melihat bayanganku di genangan air itu. Bayanganku tidak tampak seperti diriku. Sosok di dalam air itu adalah seorang pria dengan wajah yang hancur, kulit yang mengelupas, dan pakaian yang persis seperti yang aku kenakan sekarang. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya menatapku dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Aku segera memalingkan wajah dan bergegas menyusul Guntur. Rasa takut kini mulai mengalahkan rasa sakit di fisikku. Jalur dari pet bocor menuju kop-kopan adalah ujian yang sesungguhnya. Makadam tetap ada, namun kemiringannya mulai tidak masuk akal. Di beberapa titik, kami terus merangkak, menggunakan tangan untuk menjaga keseimbangan. Kabut semakin tebal, jarak pandang hanya tersisa 3 meter ke depan. Guntur mulai melambat. Aku bisa mendengar nafasnya yang berat. Akhirnya, fisik sehebat apapun akan tunduk pada gravitasi welirang. Namun, ia tetap menolak untuk berhenti. Sedikit lagi, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Tiba-tiba dari arah depan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Brak, brak, brak. Suara itu seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu yang sangat berat di atas bebatuan. Guntur, berhenti. Bisikku sambil mematikan lampu kepala. Guntur ikut berhenti dan mematikan lampunya. Kami berdiri diam dalam kegelapan yang sempurna. Suara itu semakin dekat, bukan hanya satu, tapi seolah ada rombongan besar yang sedang berjalan turun. Namun, anehnya, tidak ada cahaya lampu kepala lain selain milik kami. Tidak ada suara percakapan pendaki, hanya suara langkah kaki yang berat dan nafas yang mengendus-ngendus seperti hewan buas. Hawa dingin yang luar biasa mendadak menyergap. Aku merasa bulu kuduku berdiri tegak. Di tengah kabut yang remang, aku melihat siluet-siluet hitam besar melintas di samping kami. Mereka tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal, dengan pundak yang membungkuk dan tangan yang menjuntai hingga ke tanah. Mereka berjalan dengan ritme yang konstan, tidak menoleh, seolah kami tidak ada di sana. Guntur mematung, aku bisa merasakan tubuhnya gemetar di sampingku. Salah satu siluet itu berhenti tepat di depan Guntur. Aku menahan nafas, berdoa agar jantungku tidak berdetak terlalu keras. Sosok itu perlahan menoleh. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya 2 titik merah kecil yang bercahaya di tempat yang seharusnya menjadi mata. Sosok itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan dada kami. Lalu ia melanjutkan perjalanannya, menghilang ke dalam kabut di bawah sana. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara langkah kaki itu menghilang. Guntur menyalakan lampu kepalanya dengan tangan yang gemetar hebat.
Cahaya lampunya menyapu jalur di depan kami. Kosong, tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada rombongan besar baru saja lewat. Apa itu tadi, Bay? Tanya Guntur, suaranya pecah. Kesombongannya runtuh seketika. Penghuni gunung, Gun. Jawabku dengan suara datar. Mereka baru saja lewat. Dan mereka membiarkan kita lewat kali ini. Guntur tidak membantah. Ia tidak lagi mengejekku. Ia berjalan dengan sangat hati-hati sekarang. Kepalanya terus menoleh ke kiri dan ke kanan. Kami akhirnya sampai di pos 2 Kop-Kopan saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Kop-Kopan adalah sebuah area datar yang cukup luas dengan beberapa bangunan semi permanen milik penambang. Ada sebuah mata air jernih yang mengalir di kolam kecil. Di bawah cahaya fajar yang biru keunguan, tempat itu nampak indah namun sekaligus sunyi yang mencekam. Kita buka tenda di sini, kata Guntur. Suaranya tidak lagi memerintah, melainkan memohon. Aku lelah, Bay. Aku sangat lelah. Aku mengangguk. Aku juga sudah berada di atas kemampuanku. Paru-paruku terasa seperti terbakar, dan setiap nafas yang aku ambil terasa seperti menghirup serpihan kaca. Kami mendirikan tenda dengan gerakan mekanis. Setelah tenda berdiri, Guntur langsung masuk dan membungkus dirinya dengan sleeping bag. Ia tertidur dalam hitungan detik. Kelelahan fisik dan mental akhirnya menumbangkannya. Aku duduk di depan tenda, memandang matahari yang perlahan muncul di balik barisan awan. Cahaya emasnya menyentuh puncak welirang yang nampak perkasa di kejauhan. Asap putih mengepul dari kawahnya, menari-nari di tiup angin. Aku mengeluarkan buku catatan kecil dari saku kerirku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menuliskan beberapa baris kalimat. Hari pertama, welirang sudah menunjukkan wajahnya. Guntur mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian di sini. Dan aku merasa waktu sedang menghitung mundur. Kakek itu terus muncul. Apakah dia malaikat pelindung atau utusan maut? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, perjalanan menuju pondokan esok hari akan menjadi perjalanan yang menentukan. Apakah kami akan menaklukkan gunung ini, atau gunung ini yang akan menaklukkan sisa-sisa hidupku? Aku menutup buku itu ketika rasa nyeri kembali menghantam dadaku. Aku terbatuk lagi. Kali ini lebih keras. Darah merembes keluar, membasahi kain jaketku. Aku menatap cairan merah itu, lalu menatap puncak welirang. Tolong, izinkan aku menyelesaikannya. Izinkan aku membawanya pulang sebelum aku sendiri yang tak bisa kembali. Aku berbisik pada angin. Dari arah hutan di belakang pos Kop-Kopan, terdengar suara tawa melengking yang jauh. Lalu hilang ditelan suara air yang mengalir. Welirang baru saja memulai permainannya, dan kami baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan yang tak kasat mata. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkannya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.